anak nangis dikasih apa? HP. Orang dulu kan nggak seperti itu. Paling tidak itu anak ketika nangis zaman dulu itu yang pertama kali dihadapi untuk berkomunikasi ibunya. Itu komunikasi itu bersosial tuh anak itu. Makanya ada habit yang sampai kamu bicarakan parahnya. Ya mulai dari hal kecil ini. Baik kawan-kawan semua, di sini saya kedatangan seorang tamu dari generasi Z yang secara umur lumayan jauh di bawah saya. Kebetulan tadi bertamu ke sini ingin menanyakan banyak hal yang berhubungan dengan apa yang dia gelisahkan. Kemudian timbul inisiatif dari kami untuk mengangkat tema ini dan memasukkannya ke YouTube agar kawan-kawan bisa ikut merenungi apa yang kami pertanyakan dan akan kami renungkan di sini. Dan semoga juga karena terutama ini dengan berhubungan dengan generasi masa depan di Indonesia, tentu saja masalah yang diangkat akan sangat krusial bagi masa depan bangsa kita. Ini kebetulan masih ada sedulur saudara sama saya namanya Faila, sekarang kuliah S1. Kira-kira yang digelisahkan oleh generasi Z, ya, kita tidak berbicara generasi milenial karena masih terlalu muda ya. Betul. Generasi Z yang hampir-hampir saja itu masuk ke generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Istilah katanya mereka ini ujung tombak yang nantinya akan menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Seharusnya mereka harus bersiap-siap dengan tantangan-tantangan yang mungkin saja akan kamu tanyakan di sini ya, berarti ya. Betul. Tapi kira-kira untuk gambaran saja itu yang kamu gelisahkan dan mungkin saja mewakili generasimu itu apa kira-kira? Kegelisahan kami kalau dalam zaman ini, karena zaman ini kan emang zaman yang mana pemuda lebih banyak. Bahkan dari beberapa data itu 70% itu kebanyakan anak muda di Indonesia. Makanya itu banyak orang-orang membicarakan 2045 emas gitu. Karena Indonesia emas di 2045. Indonesia emas 2045 karena memang banyaknya populasi anak muda di Indonesia zaman sekarang itu. Lah namun kami itu setelah kami ngobrol sama teman-teman di warung kopi, itu ngobrol teman-teman santai gitu kan, timbullah beberapa permasalahan, Mas, terkait dengan mandat sosial, terutama keagamaan. Apalagi banyak sekali kan kampus saya tuh anak pesantren juga, emang basicnya itu kampus Nahdlatul Ulama. Nah, teman-teman kami itu banyak sekali yang berpemikiran kenapa sih kami itu harus ikut andil di dalam kegiatan sosial, sedangkan di desa saya atau di kampung atau tempat kami tumbuh itu sudah banyak orang-orang yang lebih mumpuni begitu, lebih disepuhkan lah. Betul. Kalau lebih dihormati, lebih sepuh, lebih punya suara ya. Betul, itu lebih punya power gitu. Nah, setelah itu muncul sebuah pertanyaan gitu, kayak kira-kira nih hal apa sih yang menjadi permasalahan yang dihadapi pemuda dalam menjalankan mandat sosial keagamaan tersebut, sehingga problemnya itu apa sehingga mereka tuh enggan ikut andil ke masyarakat itu, padahal kan kita itu yang akan menggantikan beliau-beliau itu. Nah, kalau menurut saya itu tonggaknya memang di pendidikan ya. Jadi pendidikan ini lebih umum daripada pembelajaran. Kalau dalam teori psikologi itu pembelajaran biasanya diidentikan dengan pendidikan akal.
pendidikan akal untuk membentuk intelektualitas seseorang. Tapi kalau pendidikan itu sendiri, kata pendidikan itu kan dari kata didik itu lebih menujam lagi, lebih dalam lagi daripada pembelajaran, karena selain membentuk intelektualitas seseorang juga akan membentuk mental plus moral seseorang. Maka ujung tombak tidak lain adalah di pendidikan. Pendidikan itu akan mengarah ke kesadaran. Kalau orang terpelajar belum tentu dia memiliki kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan itu kita marak sekali ya sekarang ya. Banyak sekali orang terpelajar merasa terpelajar, terus kemudian acuh tak acuh dengan kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Misalkan dia menghadapi banyak hal yang di kampung kecilnya itu sebenarnya membutuhkan, tetapi mereka lebih memilih, katakanlah dalam kata kasar, memilih untuk egois, tidak mau andil dalam masyarakatnya, sehingga hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tetap di kampung itu tapi benar-benar apatis, tidak mau tahu, atau meninggalkan kampung itu untuk katakanlah mencari kehidupan yang lebih layak. Maka dari itu lagi-lagi masuknya ke kesadaran itu sendiri, dan kesadaran berhubungan dengan pendidikan. Mungkin agak dikelirkan dulu ya, ini masalah mandat sosial keagamaan, karena memang ada kata keagamaan. Apakah ini satu istilah baku yang memang lumrah dibicarakan atau bagaimana? Kalau menengok ke bukunya Mbah Sahal, Kiai Haji Muhammad Ahmad Salmahfud dalam fikih sosial, memang kata sosial keagamaan itu bang jadi satu istilah tertentu. Apa itu? Kalau sosial adalah berhubungan dengan kemasyarakatan, jadi bukan hanya individu. Kalau saya sama saya, ya urusannya saya sama saya sama Tuhan, berarti urusan saya sama Tuhan. Itu bisa dikatakan individual ya, perkara yang diurusi yang berhubungan dengan individu masing-masing. Tetapi kita hidup di dunia ini kan bermasyarakat. Saya ketemu kamu, saya ketemu keluarga saya ketemu tetangga saya ketemu siapapun itu, berarti konteksnya adalah saya bermasyarakat, ketemu sama orang lain. Kalau bahasa agamanya hablum minan nas ya, begitu. Maka sosial dan keagamaan itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dari satu istilah ini memang sosial keagamaan tidak bisa dipisahkan. Berarti apa titik tekan dari sosial keagamaan? Tidak lain perkara-perkara sosial yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan ajaran Islam, maksudnya begitu, atau ajaran agama lah katakanlah, kalau kita nggak bicara Islam ya. Jadi permasalahan, persoalan sosial yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan agama atau lebih merucut berhubungan dengan Islam. Dan dalam hal ini contoh yang paling konkret, kalau kita orang pesantren tentu saja tahu kitab-kitab fikih itu urutan-urutan babnya dimulai dari perkara pribadi, hablum minallah, bagaimana ibadah dan seterusnya, sampai akhirnya menjerumus atau merujuk ke muamalah dan muasyarah. Muamalah muasyarah hubungannya sama saja hablum minan nas, bagaimana kita bermasyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, berarti kalau kita runut lagi, pendidikan itu segalanya sekarang. Karena ya tadi, kalau orang merasa terdidik, seharusnya dia sadar akan lingkungan sekitarnya. Contoh yang paling konkret tentu saja Nabi Muhammad SAW ya. Kalau Nabi itu bukan orang terdidik, tentu saja tidak akan peduli dengan lingkungan sekitar yang katakanlah sesat, menyembah yang tidak selayaknya. Tapi Nabi terdidik dan memang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan apapun persoalan yang ada di lingkungan sekitarnya itu memang dia pikirkan dan coba untuk dicarikan solusinya, kira-kira begitu. Jadi tonggak awal kita membuka diskusi ini itu dari mulai pendidikan dulu ini kan, karena diurainya dari pendidikan, kira-kira seperti itu. Tapi ini menimbulkan pertanyaan lagi Mas tadi. Tapi ini memang berkaitan
dengan pertanyaan pertama, masih kesinambungan gitu. Tadi kan kita ngomongin tentang mandat sosial, itu kan pasti tidak jauh-jauh dengan namanya karakter. Oh iya, oke. Lah sedangkan karakter itu menurut saya, yang saya pahami, yang belajar ini itu ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah emang education atau pendidikan. Yang kedua itu habit atau kebiasaan, dan ketiga itu lingkungan. Betul. Nah, untuk yang habit, untuk yang pendidikan dulu. Pendidikan ini adalah yang paling mudah dijangkau ketika kita itu punya kesadaran belajar gitu. Misal kita tidak punya akses, tapi kita tidak punya media, tapi kita dapat mengakses itu dengan mudah zaman sekarang, apalagi kaum Gen Z gitu kan. Tapi 2 hal ini, yang kedua itu habit dan juga lingkungan. Itu kan hal yang di luar kendali kita. Betul. Nah, itu bagaimana cara agar kita tuh menjadikan kedua hal itu dalam kendali kita, apakah bisa? Masalahnya itu kompleksnya begini kan. Kalau kita mendefinisikan masyarakat itu sebagai suatu keutuhan yang luas, itu terlalu jauh. Makanya kita harus membagi masyarakat itu ada yang mikro, ada yang makro kan. Itu teori apa saya tidak tahu, saya tahunya dari kajian-kajian sosial bahasa hal gitu. Pendidikan paling awal itu pendidikan keluarga, dan itu adalah masyarakat mikronya gitu. Masyarakat mikro itu ada di pendidikan ya, masyarakat mikro ada di keluarga, dan pendidikan awal bagi seorang anak yang akhirnya nanti jadi generasi setelahnya itu justru dimulai dari sini. Makanya memang masalah ini tidak terus bisa dijawab dari satu perspektif ya, karena tadi ada wawasan baru, ada habit, ada lingkungan yang juga menentukan akhirnya orang apatis katakanlah terhadap apa yang ada di sekitarnya, persoalan yang ada di sekitarnya. Tetapi lagi-lagi kembalinya kepada pendidikan ini. Pendidikan di tingkat mikro, sadar atau tidak sadar, itu membentuk habit. Itu sadar atau tidak sadar, kalau kamu ya bisa dipastikan seperti itu, hampir bisa dipastikan. Orang yang lahir dari keluarga yang katakanlah baik-baik saja, taat beragama, atau yang lebih soleh lagi katakanlah sering ke masjid jamaah dan seterusnya, orang tuanya ya atau lingkungan sekitar kecil itu di masyarakat mikro akan membentuk alam bawah sadar anaknya atau anak yang ada di lingkungan tersebut atau di masyarakat kecil tersebut berupa keluarga. Secara tidak langsung akan terarah ke sana, karena pendidikan itu bukan hanya saya mengajarkan kamu A sampai Z, tapi saya mencontohkan A sampai Z. Kalau mengajarkan bisa diganti oleh siapapun. Mengajar, saya punya uang, saya bisa memanggil orang untuk privat anak saya. Saya punya uang, saya bisa katakanlah mengambil babysitter untuk mengurus anak saya. Tapi itu pada taraf apa? Pada taraf pembelajaran saja, yang tidak lain adalah tingkatan intelektualitas. Kalau kamu berbicara soal kemudahan akses dimanapun internet dan seterusnya, tidak lain itu adalah pembelajaran, bukan pendidikan, karena pendidikan adalah contoh langsung kan gitu. Nah, kita kadang tidak sadar tentang jejaring, katakanlah jejaring sosial tersebut, bahwa sosial itu dimulai dari paling mikro, yaitu dalam keluarga sendiri, sampai akhirnya meluas ke makro, bisa ke desa, bisa ke kota, bisa ke provinsi, bisa ke Indonesia, bisa ke dunia secara umum. Dimulainya dari hanya 3 atau 4 orang di keluarga ini. Ini sangat menentukan. Makanya kan Mbah Sahal itu sering menyebut bahwa baik dan tidaknya sosial secara umum bisa dilihat dari baik tidaknya per keluarga ini, usroh ini. Kalau usrohnya baik, dia keluar rumah dalam keadaan baik, tidak ada kriminalitas.
atau bisa dikatakan hampir minim kriminalitas karena sudah dimulai dari dia keluar rumah. Dia keluar rumah dengan keadaan pendidikan yang mumpuni di tingkat keluarga. Kemudian ketika bermuamalah dengan sosial yang lebih luas, dia akan bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri kan banyak sekali. Toleran juga termasuk kan begitu. Jadi ya kalau anak muda sih bicaranya happy. Terus tadi kamu sering sempat menyinggung soal karakter gitu. Kalau saya orangnya tertutup gimana saya mau bersosial mungkin kan seperti itu kan. Itu semuanya juga saya juga kadang karena kita agak mungkin gap generasi ya. Saya pernah berpikir seperti itu, ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Kalau menurut saya itu karakter itu dibentuk, bukan bawaan. Karakter itu dibentuk bukan bawaan. Kalau bawaan enak mesti setiap orang karakternya terus A sampai Z, tidak dibentuk gitu. Tapi kadang kita tidak sadar kalau karakter itu dibentuk oleh lingkungan di sekitar kita. Maka bahasa hal itu ya kalau kamu ingin sosialnya baik, sosial secara umum dimulai dari keluarga dulu seperti itu kira-kira. Ya, mungkin menjawab sedikit lah kira-kira ya. Mengkotimah nanti akan diperpanjang. Betul. Lalu begini, pertanyaan selanjutnya itu yang kami resahkan, bagaimana pemuda itu dapat menjadi teladan bagi pemuda lain dalam menjalankan mandat sosial gitu. Seumpama kita ini kan anak muda, sebagai anak muda itu apakah layak sebagai menjadi teladan bagi anak muda lain? Apakah kita itu sebagai anak muda menjadi anak muda yang ideal itu bagaimana? Anak muda yang layak untuk dijadikan contoh itu bagaimana? Secara normatif saya bisa menjawabnya khairukum dahulunya Kanjeng Nabi itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya normatif memang. Tapi sebenarnya itu pusat dari segalanya. Kalau saja semua orang memegang kalimat ini, kalimat katakanlah kalimat suci dari Nabi Muhammad, orang akan berbondong-bondong bagaimana cara bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau orang lain secara umum. Kalau profit secara pribadi, bahkan binatang pun seperti itu kan. Iya kan? Bahkan binatang-binatang tertentu hidup dalam kelompok, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kok manusia bahkan lebih rendah daripada binatang untuk seperti itu kan? Makanya sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan lanjutan sebelum kita mengurai masalah-masalahnya memang sebenarnya ya. Karena kita belum ketemu jawabannya bagaimana atau alasan apa yang paling ekstrim yang menjadikan orang sekarang itu, generasi sekarang sangat apatis, bisa dikatakan sangat apatis. Tadi saya sudah mengurai sedikit tentang pendidikan dimulai dari keluarga yang akhirnya membentuk habit, membentuk karakter, membentuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus kemudian kita belum menyinggung soal media sekarang loh. Padahal itu sangat penting sebelum kita masuk ke ini ya. Karena kalau zaman saya kan zaman peralihan. Saya itu orang yang dulu main sama orang lain. Ya dulu main apa? Ya, main petak umpet sama teman. Main kelereng gitu. Main kelereng sama teman gitu loh. Saya itu menangi itu apa? Saya itu mengalami generasi yang seperti itu. Terus kemudian masuk generasi gadget. Ya bisa dikatakan saya lebih mulai adaptif dengan gadget dibanding generasi sekarang yang sudah mulai dari lahir kemudian tumbuh sangat akrab dengan gadget. Loh, apakah gadget ini sangat berpengaruh? Banget sekarang. Anak saya bicara anak saya kalau gak dikasih gadget katakanlah itu kan nangis. Tapi sebenarnya punya dorongan untuk bersosial. Jadi ketika ada kawan main ke sini, dia lebih memilih untuk bermain dengan kawan daripada dengan HP. Loh, itu siapa yang membentuk? Lingkungan loh itu. Jadi ada anak kecanduan HP, saya bisa pastikan yang salah bukan anaknya. Loh, iya toh.
Ibarat katanya anak itu kan tabula rasa. Tahu gak tabula rasa itu apa? Belum tahu. Ya istilahnya putih bersih, belum diisi apa-apa. Siapa yang membuat karakter anak seperti apa, sampai seperti apa? Ya lingkungan sekitar. Lingkungan terdekat siapa? Ya ibu sama bapaknya tuh berarti. Soalnya kita menyaksikan sekarang ini, saya sebagai orang tua juga menyaksikan hal tersebut. Anak nangis dikasih apa? HP. Orang dulu kan nggak seperti itu. Paling tidak itu anak ketika nangis zaman dulu itu yang pertama kali dihadapi untuk berkomunikasi ibunya. Itu komunikasi itu bersosial tuh anak itu. Makanya ada habit yang sampai kamu bicarakan parahnya. Ya mulai dari hal kecil ini. Nangis ya. Kalau anak sekarang iya HP menang kan gitu. Hampir tidak ada sosialisasi antara anak dengan orang tuanya tuh. Karena begitu nangis dia langsung dikasih HP. Kalau anak zaman dulu kan ndak nangis ditanyain nangis kenapa kan ngono kan. Kenapa menangis? Timbullah komunikasi. Sambung komunikasi di situ. Jadi anak terbiasa untuk berkomunikasi. Lah komunikasi kan berarti bersosial. Bisa komunikasi sama diri sendiri kan. Komunikasi sama orang lain, bersosial. Akhirnya dari sana timbul ya tadi yang kita bicarakan adalah kepekaan terhadap lingkungan. Kepekaan terhadap apa yang ada di sekitar, persoalan yang ada di sekitar semuanya. Maka sebelum kita jauh-jauh sampai ke kita menjadi contoh dari generasi yang lain, kita bahas gini, media dulu ini. Karena generasi kamu itu hampir tidak bisa dilepaskan dari media ini. Gadget katakanlah itu loh. Bahkan ketika kita itu sehari aja nggak pegang gadget itu kayak ada yang kurang gitu. Kemarin kan internet mati kan. Betul. Hampir sehari. Itu kira-kira stres kayaknya. Enggak tahu ngapa-ngapain, gabut banget. Gabut. Lah, itu termasuk menyumbang banyak itu. Selain pendidikan tadi ya, lingkungan sekitar dimulai dari hal kecil. Ternyata juga ada tantangan yang di depan kita yang kita hadapi sehari-hari. Yang kalian hadapi ini, kalian kan megang gadget berarti kan. Itu gadget itu sendiri di depan kita. Itu ya kita bersosial kayak tidak bersosial. Sosial media apapun itu kita seolah-olah bersosial, tapi hanya seolah-olah kan di situ. Enggak temenanan toh. Wong kita tidak. Iya cara Gus Bak gampang-gampang ini. Lah kowe kok kelasnya RT, bahasa Jawa mah. Kamu kelasnya orang RT kok mikir negara, kok jauh-jauh men. Ya karena apa? Dia menghadapi HP. Loh, parah loh. Ada polemika apa di HP dia tonton gitu. Waduh, kok ini ya Indonesia. Kenapa jauh-jauh mikir sampai Indonesia? Di sekitarmu, di RT-mu, bahkan di tetanggamu itu banyak sekali masalah yang belum kamu pecahkan. Kalau kamu punya tanggung jawab moral dan sosial kan akhirnya kan seperti itu. Maka ya ini kembali lagi ke pendidikan ya. Mengerucut pendidikan soal gadget ini. Penggunaan gadget itu butuh pendidikan lebih, mulai dari dini. Misalkan dimulai dari, katakanlah kalau agak susah kan, dimulai dari penjadwalan terhadap anak dididik disiplin. Kamu boleh main HP sehari katakanlah maksimal 5 jam. Ya harus dihabitkan, di schedule berarti kan. Ya katakanlah begitu. Ada waktu tertentu dia main HP. Ada waktu tertentu dia bersosialisasi, paling tidak sama orang tuanya, paling tidak sama ibunya atau sama ayahnya. Itu akan membentuk karakter itu. Betul, itu akan membentuk karakter. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi bayangkan nanti gitu. Makanya saya menyayangkan generasi, apalagi generasi kamu yang ke bawah. Ini kamu masih generasi dengan Z ya, Gen Z. Belum milenial ya. Saya kan sering ke kafe kan ya, bareng sama kawan. Itu sampai gumun itu apa? Takjub lah. Takjub heran. Tapi yang heran, modelnya heran. Kami ngopi, ya udut, ya rokok lah. Karena generasi kami kan memang kalau kumpul ya kumpul lah gitu kan. Ya kumpul, HP-mu salah kese lah. HP-mu letakkan dulu. Kamu HP-an ya bisa nanti lagi. Wong kita konteksnya kumpul. Tapi di sana generasi. Pak, passwordnya apa? Waduh, password wifi maksudnya. Sambil main game. Dia berhadapan-hadapan tapi sebenarnya dia bertemu tapi tidak bersosialisasi. Itu kan parah itu.
Mungkin kamu juga merasakan kok, karena kan memang kamu masuk kuliah dan paling tua kan kelihatannya kan di antara Iya. yang lain. Mungkin kan terasing lah mungkin. Nah itu gimana cara menurut kamu itu kalau masalah ini sebelum kamu menginjak ke sana ya? Tapi kebanyakan alhamdulillah sih di teman-teman saya atau kami itu biasanya nyebutnya circle gitu. Jadi itu emang nggak tahu kenapa. Jadi kalau di kampus atau itu kayak orang-orang itu energinya terkotak-kotakan dengan sendirinya gitu. Kayak misal orang-orang ini ikutnya ini itu gitu. Nah itu emang karena kami kan juga hitungannya tuh kita nggak terlalu hidup dari kecil dengan gadget gitu, karena kan kami kan betul. tahun 2000-an bahkan itu kalau nggak salah dulu Android itu keluar di 2011 atau 12 gitu. Sebenarnya udah 2007. 2007. Apple itu 2007. Cuman kan marak di Indonesia ya memang 2012. Iya, belum terakses gitu betul, kan. betul. Nah, kami tuh kalau nongkrong ya emang diletakkan dulu HP-nya, mungkin cuma buat dengerin musik gitu doang. Atau sekedar lah Sekedarnya gitu. sekedar notif, sekedar ngecek notif lah seperti itu. Mengerucut lagi memang kita, karena yang kamu tanyakan tadi kan mandat sosial keagamaan. Betul. Sosial saja kita masih ribet kayak tadi itu yang kita bahas. Belum clear gitu ya. Belum clear kita memang, apalagi diimbui ke keagamaan ini. Kan ada kepekaan sosial, ada kepekaan keagamaan. Kan begitu tuh kalau mau diurai lagi loh. Betul. Kepekaan sosial saja kita udah nol ini. Atau ya memprihatinkan lah, tapi kita coba untuk optimis maksudnya. Kita kan podcast ini kan ya untuk mencari jawaban, mencari solusi dan seterusnya. Akhirnya kan seperti itu. Jadi kalau kita mau mengurainya lebih dalam lagi sebelum akhirnya kamu katakanlah menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, ya harus kita clearkan masalah-masalah yang kita hadapi, problem yang memang kita hadapi di keseharian kita. Itu sangat luar biasa itu. Saya takut mas sedikit ya. Saya kan lulus pondok itu 2012, kemudian sempat kuliah sebentar di UIN Semarang selama 3 semester, kemudian ke Mesir. Pulang dari Mesir itu saya menghadapi masyarakat yang ya kamu tahu sendirilah di sini seperti apa. Culture shock gitu ya. Ya memang iya sangat kaget lah, namanya kaget lah, gitulah. Tapi kemudian saya sadari kalau saya tidak bermasyarakat, sementara katakanlah bukan sombong, karena kita ya kalau Gus Keba kan mau ngalim yang ngaku ngalim, orang berilmu ngaku berilmu kan begitu. Biar orang tanyanya itu tepat kan begitu. Saya mikirnya begini, nggak mungkin ada orang kesini tuh tanya hukum, saya begitu. Nggak mungkin ada, tenan. Maka terus bagaimana saya untuk mendampingi katakanlah masyarakat sekitar saya yang ya awam dalam masalah agama? Saya bersosialisasi kepada mereka. Turun gunung katakanlah. Intelektual Menara Gading turun gunung lah ini. Dulu saya intelektual Menara Gading lah. Kalau zaman sekarang membumi ya. Intelektual Menara Gading, isinya filsafat itu, waduh. Nih kawan-kawan dan tahu saya itu pengkaji filsafat. Filsafat kan hampir tidak bisa dibumikan, hampir gitu, saking melangitnya. Saya nggak yakin orang sini itu pernah baca filsafat itu, katakanlah seperti itu, katakanlah ya maksudnya. Kemudian saya mendekati mereka, ya egonya diturunkan sedikit kan begitu itu. Sampai ada perkumpulan orang main gaplek atau apa itu, main kartu orang kebetulan saya kumpuli hampir setiap hari ya jagung biasa terus ya, meskipun saya nggak ikut ya, tapi lama-lama alhamdulillah ya kebuka jalannya, aja jalan yang terbuka di sana. Salah satu dari mereka minta ngaji, gitu loh. Dan juga yang saya rasakan di sela-sela saya misalkan berkumpul dengan mereka itu turun gunung, beberapa lontaran spontan pertanyaan yang sebenarnya ada hubungannya dengan agama atau hukum sebenarnya. Karena tadi gelisahan saya, nggak mungkin orang kok kesini tanya agama. Meskipun katakanlah saya udah pasang plang ahli apa gitu, nggak mungkin kan begitu kan. Betul. Apalagi ada embel-embel kesuan kayak kudu kopi karo rokok. repot. Itu kayak udah jadi hal wajib gitu di Indonesia.
Enggak, kemudian saya turun gunung tadi ya alhamdulillah menghadapi itu. Saya ada spontan. Hukumnya piye? No, ya itu kan baru jawab. Terus kemudian ada yang 1 orang 2 orang pengen ngaji. Alhamdulillah sekarang ngajinya kan mingguan toh. Tafsir jalan. Jadi rutinan bahkan kan. Jadi rutinan. Nah, itu. Jadi ini tidak lain kalau kita mau bahas lagi soal kepekaan sosial, dimulai dari kesadaran diri. Kesadaran diri dimulai dari pendidikan tadi. Pendidikan hubungannya sama sekarang yang kita hadapi mulai dari gadget dan seterusnya. Tapi punjer itu apa? Pusatnya itu ada di keluarga. Udah itu tidak bisa ditawar lagi. Kalau studi mungkin ya agak studi kenal studi psikologi ya, psikoanalisis atau psikologi lah, psikoterapi. Banyak orang sekarang dengan gangguan mental datang ke psikolog. Masalahnya tidak lain adalah justru bukan dari tetangga, bukan dari orang jauh sana, dari keluarga itu sendiri, dari internal gitu. Internal. Saya tidak menjelek-jelekkan orang broken home. Betul. Tapi biasanya orang broken home itu ya mohon maaf memang tidak terdidik secara moral. Mohon maaf memang, tapi memang hakikatnya seperti itu. Karena apa? Kalau diteliti lagi tidak ada role model dalam keluarganya. Broken home berarti kan salah satunya pisah. Enggak bersama sama anak ini. Entah ibunya, entah ayahnya. Kalau dia perempuan berarti ada teori satu ya ini sebelum ke sana. Anak perempuan sebenarnya lebih dekat kepada orang tua laki-laki. Karena ketika salah satu dari kedua orang tua nggak ada, itu nggak ada role model yang bisa jadi contoh yang digabungkan antara keduanya. Misalnya dia perempuan, anak perempuan diasuh oleh ayahnya, sadar atau tidak sadar bahkan akan kebawa ke alam sadar, anak ini bisa jadi tomboy loh. Dia nggak punya role model feminim. Kita balik misalnya, anak laki-laki diasuh oleh ibu perempuannya tanpa contoh ayah, role model ayah, bisa jadi ya agak bencong dikit lah. Atau paling tidak hatinya itu terlalu lembek lah untuk sebagai laki-laki. Karena apa? Dia tidak ada contoh yang lebih maskulin. Berarti kan kompleks loh di kehidupan rumah tangga itu kompleks banget loh. Ini tadi orang keluar rumah kalau rumahnya beres, aman semua. Itu bener. Makanya beberapa ada survei pejabat-pejabat yang korup dimulai dari keluarga. Dia tidak punya keniatan untuk korup, tapi karena istrinya mungkin glamor, cara hidupnya bagaimana, duit berapapun kurang, ya akhirnya gimana pun cara untuk menuruti istri ya korupsi kan. Dimulai dari kotak rumah itu menentukan sekali loh. Nah itu kan kadang orang menyepelekan ya, nah iya kadang menyepelekan, padahal mulainya dari sana, tidak lain dan tidak bukan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah ini pertanyaan terakhir, ini sangat menarik atau sejalur dengan apa yang dijelaskan sampean, Mas. Iya. Yaitu bagaimana cara kita itu membina para pemuda ini atau menjadi pematih agar dia itu mau terlibat aktif dalam menjalankan mandat sosial keagamaan. Biasanya begini, pendidikan dari keluarga yang dia terima dari kecil sampai akhirnya menjadi habit, menjadi cara pandang, menjadi wawasan dia dan seterusnya, itu akan ke bawah sampai mati. Sekarang ini kita alhamdulillah ada angin segar di sekitar masyarakat kita, muncul gus-gus yang katakanlah mumpuni ya, mumpuni untuk bisa merangkul masyarakat. Ada Gus Ikdam, ada Gus yang lain, Gus Kausar, dan masih muda lah, katakanlah masih muda. Kalau kita telitik lebih dalam, sebenarnya ya masalahnya tadi kembali lagi ke role model yang pernah disaksikan oleh mereka sebenarnya kan. Mereka punya kepekaan sosial lebih daripada kita. Katakanlah mental berjuangnya ada.
Kalau generasi sekarang saya nggak tahu apakah mental juangnya itu mental juang untuk mempertahankan kehidupannya dia sendiri atau beserta dengan masyarakat di sekitar dia gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau mental seperti ini masif, justru malah sangat bahaya luar biasa. Maksudnya mental untuk apatis, tidak mau ambil bagian, tidak mau tahu bahkan tentang masalah masyarakat di sekitarnya, entah dengan alasan apapun, ilmiah maupun tidak ilmiah katakanlah. Kalau dipeluk oleh banyak orang, sangat luar biasa itu. Karena apa? Kalau kita bicara katakanlah kemajuan Indonesia di tahun 2020, 2045, Indonesia emas dan seterusnya, tidak lain adalah berhubungan dengan kemasyarakatan, tidak lain. Kan begitu. Kok bisa berhubungan dengan kemasyarakatan? Saya membagi struktur masyarakat menjadi dua, subjek dan objek. Jadi kita bermasyarakat itu ada kalanya sebagai subjek dan ada kalanya sebagai objek. Kalau dalam bahasa kamu kan anak ekonomi, mungkin konsumen dan produsen. Produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen. Konsumen itu penerima, produsen itu pembuat kan begitu. Lah itu tidak ada bedanya dengan subjek dan objeknya itu sendiri. Kadangkala kita objek dalam masyarakat sosial kita, kadangkala kita memang objek di masalah-masalah tertentu yang kita tidak bidangnya. Katakanlah masalah kenegaraan, kita bukan RT dan bukan anggota staf RT dan sebagainya, kita kan ikut mereka saja kan begitu. Kebijakan-kebijakan ya, sekiranya kita diberikan suara untuk bersuara, diberikan ruang dan waktu untuk bersuara, ya kita bersuara melalui mufakat musyawarah mufakat. Ada kalanya kita memang objek, dan sebagaimana objek ya diam saja. Ya objek kan diam saja lah, apalagi kan begitu. Kita di objek. Tetapi ada kalanya kita juga harus jadi subjek. Seperti contoh begini. Di masyarakat kita yang paling dibutuhkan apa? Dan kamu punya hal untuk disumbangkan ke situ. Masyarakat kita katakanlah secara tatanan moral belum baik. Kamu punya kapasitas di situ untuk paling tidak memberi masukan dan memberi pengajaran. Lah kamu kok diam saja? Berarti kamu menjadi objek di mana kamu dibutuhkan menjadi subjek. Fatal loh. Ya ibaratkan tadi kamu konsumen saja. Konsumen, padahal di satu waktu kamu sangat berpotensi menjadi produsen secara tidak sadar kan? Ya sadar, bahkan sadar atau tidak sadar, dorongannya banyak. Kamu punya potensi untuk, ini saya kaitkan dengan ekonomi tadi, kamu punya potensi untuk sukses dalam ekonomi, punya potensi dan kamu menyadari itu. Terbentur males saja, itu lebih lu suka jadi konsumen daripada produsen dan begitu kan. Mas zaman sekarang emang suka kalah sama mood gitu. Ya mungkin aja kayak gitu. Lagi lihat apa itu yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kita, ikut sedih. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan kita kan. Wah, kita lihat sedih banget ya. Wah, jadi sedih, ikut sedih. Waduh, jadi kayak patah hati gitu kan. Padahal tidak ada sebab yang menyebabkan kita patah hati. Rapuh juga deh. Kita punya potensi untuk menjadi produsen, tapi kita memilih untuk jadi konsumen dengan alasan apapun. Lo itu fatal bagi dia secara pribadi, kan fatal. Kalau kita kontekstualkan dalam masalah sosial, ada subjek, ada objek. Kita itu punya potensi untuk menjadi subjek agen perubahan di masyarakat kita, tapi kita tidak merubahnya. Fatal sekali itu. Kalau kita bicara normatif dulu, karena ini juga berhubungan dengan keagamaan kan. Kanjeng Nabi kan ngendikane kan begini, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi wa huwa ataful iman. Normatif lah ya, saya bicara normatif dulu. Ya hubungannya tidak lain adalah ya kamu neraka atau tidak atau ridhonya Allah atau tidak, kan normatif kan, belum masuk ke masalah yang lebih kompleks lagi. Kalau kamu melihat kemungkaran, berarti sesuatu yang harus diubah dong, kemungkaran itu. Betul. Ubahlah dengan tanganmu.
Kamu subjek, kamu punya kuasa untuk mengubah dengan tanganmu. Kalau kamu nggak bisa, itu masih dikasih toleransi loh sama agama loh. Kalau kamu nggak bisa, nggak punya kekuatan, nggak punya andil, nggak punya suara, wabil lisan nih. Kamu ngomong lisan. Kamu sebagai warga punya suara kan? Kalau musyawarah mufakat kan, kamu punya suara, jelas. Itu masih saja bisa ditawar dalam agama. Fabi kolbi, paling tidak hatimu ingkar. Ya ingkar ini apakah berdampak bagi sosial? Sangat loh. Ini tidak banyak dipahami orang loh. Tapi kan kita kan kalau dalam hati kan nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, padahal ini gini, percaya atau tidak percaya kan begitu. Saya pernah menjelaskan dalam pengajian-pengajian. Ingkar ini justru tingkatan paling terakhir, tapi harus mentok di sini, tidak boleh diteruskan lagi. Nggak boleh diteruskan lagi tuh, nggak boleh terus lebih pendek, lebih ke bawah daripada ingkar, yaitu apatis. Nggak mau tahu bodo amat. Itu disalahkan sama agama, karena agama hanya menyediakan 3 alternatif, fabi lisani, fabi kolbi. Tidak ada yang lebih bawah lagi, karena yang lebih bawah tidak lain adalah apatis tadi, masa bodoh. Alah si konokin ngumben teman. Saya nggak mau tahu. Padahal dalam agama koridornya hanya saya tetap ingkar. Meskipun saya tidak punya suara, meskipun saya tidak bisa mengubah dengan tangan saya. Lah keingkaran ini kalau dalam konteks agama itu yang mendatangkan berkah. Itu yang mendatangkan. Lah ini kan normatif kan, kamu percaya atau tidak kan, mendatangkan berkah. Kan ngerti Kanjeng Nabi nek kalau di suatu daerah perkara mungkar masih dikatakan mungkar, perkara batil masih dikatakan batil, itu masih dimungkinkan turunnya rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Normatifnya seperti itu, oke ya, normatifnya. Kemudian masalah yang lebih kompleks lagi sebagaimana yang kamu tanyakan. Kampanye mulai memanfaatkan media apapun itu punya dampak yang cukup signifikan. Paling tidak kalau orang mengenal Rocky Gerung ya, misalnya setengah hater setengah lover kan gitu. Setengah hater setengah lover kan. Tapi dia berkampanye terus soal apa yang sering dia suarakan atau selalu dia suarakan. Paling tidak menjaring 50% dari yang dia inginkan. Lah anak muda sekarang misalkan, aduh nanti siapa yang dengerin ya? Kadang malu juga gitu. Kadang mungkin malu ya ini. Atau ada pikiran pesimis, misalnya saya bikin YouTube, saya punya katakanlah punya pembenaran ilmu yang bisa saya, siapa ini yang nanti dengerin ya kira-kira ya gini dan seterusnya kan, dia akhirnya takut dengan pikirannya sendiri. Padahal model kampanye seperti itu, Rocky Gerung katakanlah tadi bisa menjaring 50% hater. Ya berarti hater gak terjaring kan, 50% lover lah kan, yang penggemar. Berarti dari yang dia inginkan dapat 50, luar biasa. Katakanlah kalau 100%-nya itu 1000 orang, berarti dia bisa menjaring 500 orang. Dia menyadarkan 500 orang menurut perspektifnya dia. Dan itu bayangkan saja kalau tidak dikampanyekan terus-menerus hal-hal seperti itu, bahwa ada role model yang dia berdampak luar biasa dalam sosialnya. Gus Ikdam sekarang jamaahnya kan ribuan bahkan ratusan ribu kan. Betul. Ya haternya tetap ada, maksudnya hater itu ya nggak suka sama Gus Ikdam ya tetap ada, atau yang apatis nggak mau tahu tentang Gus Ikdam ya banyak, tapi kan yang terjaring begitu banyaknya toh, banyak kemanfaatan. Nah akhirnya yang timbul adalah banyak kemanfaatan yang seringkali dia omongkan di situ, dan tidak lain itu sekarang memanfaatkan media. Betul-betul memanfaatkan media. Kalau konteks kita adalah masyarakat kecil kita di sekitar kita, sosialisasinya adalah sosialisasi secara fisik, bahwa kita benar-benar hadir di antara mereka.
itu harus ditanamkan kesadaran sungguh-sungguh. Kalau kita konteksnya lebih luas lagi, ya kita main media. Itu yang sekarang coba saya lakukan. Karena kalau dibilang saya misalnya pengen ke kota mana yang lebih maju, kalau nuruti itu sebenarnya mungkin saja lebih bisa berkembang lebih cepat gitu. Lebih cepat berkembang daripada di desa seperti ini. Tapi tadi lah, kenapa saya nggak memanfaatkan media? Nah, akhirnya seperti makanya saya bikin YouTube. Biarpun orang sini tidak tahu apa yang saya ucapkan di YouTube, tapi orang sana tahu. Konsumsi orang yang ada di sini ya, yang ada di kampung kita itu bukan konsumsi orang di YouTube. Atau sebagian besarnya tidak konsumsi orang yang ada di YouTube seperti itu. Begitupun sebaliknya. Jadi kita tetap bisa untuk bermanfaat kepada orang lain, memanfaatkan apapun yang kita tahu, apapun yang bisa dimanfaatkan di situ. Ya, kita kalau di lingkungan sekitar ya kita datangi mereka, jangan jaim lah katakanlah. Apalagi kamu santri kan, itu harus turun gunung, harus jemput bola. Karena tadi tidak ada orang tanya sama kamu, Cak Lukum datang bawa kopi ke rokok, tidak ada. Atau belum saatnya lah katakanlah seperti itu. Kita harus terjun dulu. Sehingga orang-orang yang akhirnya berdampak besar dalam sosial jadi role model. Gus Ikdam masih muda itu, kalau sama saya itu tuaan saya itu Gus Ikdam. Tapi kan akhirnya nyel kan banyak sekarang kan. Betul. Atau ponyel. Bahkan generasi kami, saya juga itu banyak yang ikut gitu. Banyak yang ikut. Banyak. Pengajian. Kan kebanyakan kan kalau generasi kami kan kayak orang-orang itu generasi strawberry. Jadi kita tuh kayak luarnya tuh keren, ternyata mentalnya rapuh gitu. Itu namanya strawberry ya. Itu kalau di generasi kita, generasi Z gitu, Gen Z. Oh gitu ya. Ya mungkin terakhir. Ini tidak kalah pentingnya. Dalam struktur sosial kita memiliki tujuan dari pendidikan sosial keagamaan. Jadi pendidikan sosial keagamaan yang harus kita kampanyekan terus-menerus itu berhubungan dengan tujuan pendidikan tadi. Pertama, terbentuknya toleransi di antara kita. Ya, toleransi ini jangan kamu artikan antar umat beragama saja ya, bahkan toleransi di lingkup keluarga. Sekecil itu loh sebenarnya. Apakah ada toleransi di antara keluarga? Ada ya, justru malah dimulai dari keluarga kok toleransi itu kok. Saya punya istri saya berbeda keinginan dengan saya, berbeda pandangan, cita-cita dan seterusnya sama saya toleransi sama dia. Silakan kamu mengejar apa yang kamu kejar, saya mengejar yang saya kejar, tapi tujuan kita sama. Ibarat kata kita mencabang seret, tapi akhirnya gini. Saya toleransi ya, akhirnya kita toleransi atas itu, dan itu akan kebentuk lagi ke masalah sosial yang lebih dalam. Orang tidak mau bertoleransi kepada orang lain, yang timbul darinya dan timbul di masyarakatnya adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan, tidak akur dan seterusnya. Kita menyaksikan sendiri, mungkin di masyarakat yang lain juga seperti itu. Dampaknya luar biasa loh. Karena kita tidak toleran terhadap orang lain di sekitar kita, akhirnya kita egois. Karena kita egois, akhirnya kita mementingkan diri sendiri. Yang namanya egois kan seperti itu. Apapun kejadian yang ada di kampung kita tidak mau tahu. Padahal mungkin saja dia jadi subjek yang bisa mengubah, tapi dia tidak mau tahu, tidak mau ambil tahu lah. Ini berdampak luar biasa. Kerukunan antar tetangga jadi terganggu, kerukunan antar sekitarnya jadi terganggu. Padahal inti dari tentramnya hidup di sekitar kita itu adalah kerukunan. Oleh karenanya tingkatan paling bawah di pemerintahan kita itu namanya rukun tetangga. Rukun dulu ini, rukun maksudnya gitu, rukun tetangga. Karena mulai dari rukun tetangga ini negara aman.
Lebih kecil lagi, mulai dari rukun keluarga, negara aman, kan begitu. Mulai dari sehatnya pribadi kita, individu, mental kita, kesiapan kita, kemudian tadi kesadaran kita. Kalau semua orang seperti kita, negara akan maju. Makanya Gus Bak sering begini, ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya amal di hari akhir adalah orang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Jangan disalahpahami loh. Kalau orang selesai dengan dirinya sendiri, masalah di luar dunia selesai. Kalau tumbuh kesadaran dalam dirinya sendiri, mentalnya sudah stabil, lamanya sudah stabil, dia keluar dari rumah menghadapi siapapun siap. Bayangkan saja kalau ada orang seperti ini di kampung kita 1000 orang, luar biasa tuh. Kita